Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Cerawan, perwakilan dari kelompok 3, ingin membahas tentang bahasa Indonesia yang berjudul pemakaian huruf kapital dan huruf miring dalam bahasa Indonesia. Berikut adalah nama kelompok dan NPM beserta penjelasan materinya. Berikut adalah penjelasan materinya yang akan disampaikan oleh teman-teman kami. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know A. Huruf abjad, vokal, konsonan, difton, gabungan huruf konsonan dan penggalan kata. 1. Huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari huruf kapital A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 2. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari A, I, U, E, O. 3. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf gabungan konsonan. Gabungan huruf konsonan yang berupa KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. 5. Penggalan kata. Penggalan kata yang dikenal juga dengan istilah hyphenation adalah tanda horizontal kecil yang memisahkan dua atau lebih elemen dari sebuah kata yang terpecah atau tanda pemisah di akhir baris dari sebuah hasil cetak. Adanya pemanggilan kata, maka kualitas dari sebuah hasil cetakan secara etis dan teknis menjadi lebih baik. 6. Pemanggilan kata dasar. Pemanggilan kata dasar yang mengandung huruf konsonan dari lakukan sebelum huruf konsonan tersebut. B. Huruf kapital atau penjabaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI 2007 nomor 413 adalah huruf kapital merupakan huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama ya nama diri seperti A, B, C, huruf besar. Fungsi huruf kapital yaitu sebagai berikut, yaitu 1. Menunjukkan nama orang atau gelar. 2. Digunakan sebagai huruf awal pada kalimat. 3. Menjelaskan sebuah nama etnis, bangsa, maupun bahasa. 4 yaitu sebagai huruf pertama yang biasanya digunakan untuk penulisan judul buku, majalah, artikel, dan lain sebagainya. 5 yaitu memperjelas singkatan nama, gelar, jabatan, atau pangkat seseorang. 6 sebagai bagian dari huruf pertama dalam penulisan nama daerah. 7 menegaskan penulisan bulan, tahun, hari, dan beberapa hari besar lainnya. 8 mengeraskan penulisan nama, tempat, dan instansi. 9 digunakan untuk sebagai penunjuk hubungan kekerabatan atau ungkapan lain yang digunakan dalam menyampai. 10 sebagai penjelasan sebutan gelar yang disertai dengan nama. 11 sebagai huruf awal dalam penulisan sebuah peristiwa bersejarah. Apa yang maksud dengan huruf kapital? Pengertian huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar daripada huruf biasa. Huruf kapital biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama di dalam suatu kalimat, huruf pertama dalam nama diri, dan masih banyak lagi yang diatur menggunakan huruf kapital sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pengertian huruf kapital juga harus digunakan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan aturan atau kaidah yang tercantum dalam PUEBI. Contoh huruf kapital seperti apa? Sudah dijelaskan bahwa sebagai kaidah yang sudah disebutkan di atas penggunaan pengertian huruf kapital. Semua huruf menggunakan huruf non-kapital atau huruf kecil.
Apa bedanya huruf kapital dan huruf besar? Hingga saat ini, banyak yang tidak mengetahui perbedaan huruf kapital yang menyatakan berbeda dengan huruf besar. Pada dasarnya, pengertian huruf kapital berbeda dengan pengertian huruf besar. Huruf besar juga disebut dengan balok, yang mana memiliki perbedaan dengan pengertian huruf kapital. Berikut yang ini yang berbagi ciri-ciri yang membedakan huruf kapital dan huruf besar. Huruf kapital biasanya diletakkan di awal kata, sedangkan untuk huruf besar atau huruf balok diletakkan di suatu kata secara keseluruhan, sehingga jika ada kata huruf pertama dicetak besar, maka namanya huruf kapital. Sebaliknya, jika huruf besar digunakan untuk menulis suatu kata secara penuh, namanya huruf balok. Huruf kapital hanya dipakai di awal kalimat, biasanya pada huruf pertama di kata pertama dalam suatu kalimat. Biasanya juga untuk huruf pertama di setiap kata dalam suatu kalimat, tapi biasanya hanya dipakai untuk menulis judul buku, judul novel, judul artikel, majalah, karya tulisan, dan lainnya. Sementara huruf besar atau huruf balok ditulis menggunakan huruf besar, digunakan seluruh kalimat, sehingga dari kata awal sampai akhir kalimat tertulis menggunakan huruf besar. Huruf kapital dipakai di awal akronim dan hanya digunakan di huruf pertama pada akronim tersebut. Terakhir, huruf kapital tidak bisa ditulis di sembarang tempat karena umumnya hanya ditulis huruf pertama di setiap awal kata atau kata pertama suatu kalimat. Sementara, huruf balok bisa digunakan di mana saja dan bisa menggunakan huruf besar atau huruf balok dalam suatu kata bahkan suatu kalimat utuh. Huruf miring. 1. Pengertian huruf miring. Huruf yang tercetak miring dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata atau menunjukkan istilah kata bahasa asing. Huruf miring pada umumnya dipakai pada pengutipan judul atau nama koran. Baiklah, yang kedua, cara menggunakan huruf miring. A. Penulisan huruf miring pada buku, majalah, dan surat kabar. Huruf miring dalam cetakan yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, Bahasa dan Sastra, buku Negara Kertagama, karangan Prapanca. Yang B. Huruf miring untuk mengkhususkan huruf-huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf atau bagian kata-kata, kelompok kata. Misalnya, dia bukan menipu, tetapi ditipu. Yang C. Huruf miring untuk penulisan nama ilmiah. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya, nama buah manggis ialah Carcinia mangostama. Baiklah, yang ketiga, definisi huruf miring. Yang A. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang B. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata, atau kelompok kata. Yang C. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Baiklah, selanjutnya yang keempat, pemakaian huruf miring. A. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Yang B. Huruf miring juga dipakai untuk menuliskan kata, bahasa asing, atau bahasa daerah, jadi bukan dengan tanda petik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That nigga clap, I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know